masih di depan. Cek satu dua. Kita akan mulai acara ini. Cek. Kedengaran kan? Lagi dicoba. Cek sound, cek. Cek zoom, cek zoom. Oke teman-teman, mudah-mudahan suaranya bisa terdengar dengan jelas ya. Terima kasih, sebentar lagi kita akan mulai. Terima kasih atas kehadirannya. Cek zoom, cek zoom. Siap? Pak Tony izin mulai? Enggak. Cek 1 2. Ibu dan Bapak sudah siap semuanya? Oh, lemas-lemas gini udah sarapan belum? Oh. Baik. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan mulai. Kita bersyukur, berterima kasih pada hari ini diberikan kesempatan untuk bertatap muka. Hari ini kita akan mengadakan syukuran dan bukan kebetulan ya, justru tidak kebetulan hari ini kita dihadirkan guru kita Pak Wayan Mustika untuk memberikan enlightenment untuk kita semua. Oleh karena itu kita akan segera mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah telah hadir ke tempat ini, tempat yang sangat mulia pagi hari ini, pagi menuju siang hari ini. Yang hari ini kita senantiasa datang ke sini dengan keikhlasan hati untuk turut berbahagia dengan anniversary-nya Bapak sama Ibu gitu ya, kira-kira Pak Tony sama Ibu Rani yang alhamdulillah pada pagi hari. Boleh tepuk tangan dulu, silakan. Ya. Ini kelihatannya belum panas gitu ya, masih kaku-kaku gitu. Kayaknya harus joget-joget dulu dikit nih gitu ya. Oke. Dan alhamdulillah dengan ikhlas niat hati kita turut mendoakan selalu senantiasa dalam sakinah, mawadah dan warahmah. Dan pada pagi hari ini, pagi menuju siang hari ini kita akan dipaparkan, kita akan mendengarkan yang pastinya kita sudah sangat sering mendengar pemaparan-pemaparan dari Pak Wayan Mustika. Yang hari ini kita akan berbicara tentang mendalami keikhlasan. Bagaimana kita masuk ke dalam keikhlasan yang lebih dalam, karena kita sama-sama pahami bahwa ikhlas adalah kunci untuk keberhasilan hidup kita di dunia ini. Oleh karena itu, sebelum kita mulai ada speech dulu barangkali dari tuan rumah, dari Bapak. Cukup dari Mbak Rani? Oh, oke. Dan ini mungkin ada sedikit himbauan seperti biasa, kita tetap menjaga protokol dan silakan untuk disampaikan Mas Arief. Terima kasih Pak
Abu Marwal. Jadi mungkin kami dari panitia Muhammadiyah ingin menghimbau protokol kesehatan untuk kegiatan ini. Yang pertama mungkin kita perlu jaga jarak. Lalu untuk setiap Bapak Ibu yang ingin minum atau makanan kami sediakan mungkin nanti di belakang. Lalu tolong nanti untuk air minumnya jangan ditinggal, selalu dibawa, dipegang. Nanti kalau sudah selesai, sudah habis dibuang ke sampah. Ini menghindari tertukar atau juga sisa-sisa yang mubazir gitu. Jadi itu. Lalu untuk bagi yang ingin ke toilet kami sediakan di ujung sana untuk Bapak Ibu. Nah, kalau di sini untuk narasumber kami sediakan di sini. Jadi mohon bagi Bapak Ibu bisa menggunakan toiletnya di sana bergantian. Lalu untuk nanti akan untuk pintu ini akan kami buka setelah selesai acara atau jeda. Jadi untuk orang bisa melalui sana. Mungkin dari saya itu aja dari panitia. Semoga semua berjalan lancar ya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh tepuk tangan dulu sekali lagi. Kita sama-sama bersyukur, berterima kasih atas semuanya, kehadiran Ibu dan Bapak, doanya, dan mudah-mudahan sekali lagi senantiasa selalu dalam keadaan Bapak dan Ibu sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dan kita akan mendengarkan paparan tentang mendalami keikhlasan yang akan disampaikan oleh guru kita, Bapak Wayan Mustika. Dipersilakan Bapak. Boleh tepuk tangan Ibu dan Bapak? Selamat pagi Bapak Ibu. Kedengaran suara saya? Clear ya? Oke. Clear ya? Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya semua. Semoga hari ini kita dipenuhi berkah, terutama berkah pengetahuan berkenaan dengan perjalanan kehidupan yang masih cukup panjang akan kita lewati di masa depan. Sekaligus saya berdoa juga buat Pak Tony dan Bu Rani yang hari ini beberapa hari lalu ya melaksanakan acara peringatan pernikahan, kebahagiaan pernikahan mereka. Semoga menular kepada kita semua. Amin. Amin. Dan semoga makna dari pernikahan itu, ya, pernikahan laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu simboliknya jiwa, perempuan simboliknya tubuh. Jadi di dalam diri kita masing-masing terjadi pernikahan yang sejati antara tubuh dan jiwa kita. Sehingga tubuh yang dipenuhi oleh kecerdasan semesta ini, serta jiwa kita yang tentu saja adalah percikan dari kecerdasan semesta, bisa mempunyai anak yang bernama pikiran yang juga dipenuhi kecerdasan dan selalu dituntun ketika menjalani kehidupan ini, mengendarai tubuh manusia yang kita tempati saat ini. Cara kita menghadapi kehidupan ini tentu sederhana, yaitu menjalani apa adanya sambil memahami ada apanya di balik kehidupan. Nah, itu sebabnya di layar sudah kita bisa lihat ada gambar orang menyelam. Sekaligus sebelum itu saya juga mau menyapa teman-teman yang hadir di mengikuti secara online lewat Zoom, juga lewat YouTube. Semoga tidak mengurangi makna dan bisa memahami lebih dalam juga apa yang akan kita jelaskan secara offline di tempat ini. Izin saya buka masker karena kebetulan kemarin sudah rapid dan tidak ada apa-apa. Hari ini kita akan melihat kehidupan ini dengan cara menyelam. Sengaja di depan ada gambar menyelam. Sebuah pesan bahwa kehidupan ini seperti samudera. Seperti samudera. Kalau kita hanya mengamati samudera di bagian permukaan, di situ kadang ada gelombang-gelombang, yang namanya gelombang. Kadang gelombangnya indah untuk dipakai berselancar. Kadang ombaknya, gelombangnya itu mengerikan seperti tsunami dan menyisakan perasaan cemas, duka cita dan sebagainya. Nah, gelombang kehidupan ini serupa.
Kadang di dalamnya itu ada gelombang yang menyenangkan untuk dilewati. Kadang ada gelombang yang menyedihkan atau menimbulkan kecemasan untuk dijalani. Nah, itulah kehidupan. Tetapi sebenarnya sebagaimana samudra, kehidupan ini bisa dilihat keindahannya di bawah permukaan itu. Jadi kita bisa memancing. Kita bisa memancing apa yang ada di samudra kehidupan ini. Memancing apa? Memancing, bukan memancing masalah, tapi memancing pelajaran. Karena kehidupan ini seperti samudra tadi itu bisa dilihat dengan cara apa saja. Kalau dilihat dengan ego, maka yang muncul adalah masalah. Kalau dilihat dengan pikiran, maka peristiwa-peristiwa kehidupan ini akan muncul sebagai pelajaran. Dan kalau dilihat dengan jiwa, maka peristiwa kehidupan ini akan memunculkan pesan-pesan mendalam untuk pertumbuhan kematangan jiwa kita di samudra kehidupan ini. Nah, jadi kita bisa memancing di kehidupan ini dengan pertanyaan-pertanyaan, sehingga kita mendapatkan pelajaran-pelajaran, atau kita memancing dengan keikhlasan, sehingga kita menemukan pesan-pesan bagi jiwa kita. Nah, itu yang akan kita kupas hari ini di tempat yang indah ini. Sekaligus terima kasih untuk Mbak Rani dan Pak Tony sudah selalu sering menyediakan tempat ini untuk kita jadikan ruang untuk berbagi, beramal pengetahuan. Karena kemarin kita ngobrol sama Mbak Rani bahwa amal yang paling bagus itu adalah amal pengetahuan. Karena amal pengetahuan yang kita berikan itu tidak akan pernah berkurang. Semakin dibagikan, orang yang mendapatkan semakin kaya pengetahuan, yang membagikan tidak semakin miskin dengan pengetahuan. Karena pada saat membagikan kita juga mendapatkan dari sang sumber pengetahuan itu sendiri. Beda kalau kita berbagi tanah. Nah, kalau berbagi tanah, ya tanah kita akan diakui dalam sertifikat yang kita berikan. Habis itu kita nggak bisa ngambil lagi. Tapi kalau kita berbagi pengetahuan, itu bukan hanya dipakai untuk kehidupan, juga menjadi bekal pada saat kematian orang itu sendiri. Nah, jadi bekalnya luar biasa, bekal hidup dan mati pengetahuan. Nah, tempat ini telah mengizinkan kita mendapatkan aliran berkah pengetahuan itu tadi. Semoga nanti bisa dijadikan bekal untuk selanjutnya. Amin. Ya, kita lanjut sekarang bahwa kenapa kita memilih tema hari ini tentang mendalami keikhlasan. Kemarin saya tanya, kalau kita ngadain acara di bulan seperti ini, tema apa yang paling bagus? Karena biasanya kan serem-serem. Temanya melihat Tuhan yang tak terlihat, memahami rasa Tuhan, waduh berat banget. Nah, sekarang kita hanya belajar untuk temanya sederhana, tetapi jangan kaget. Di balik setiap kesederhanaan itu ada rahasia yang mengagumkan. Kenapa? Karena kata sederhana itu sendiri bukan sederhana. Banyak orang berpikir sederhana itu adalah bersahaja. Artinya kalau orang kaya berpakaian sederhananya itu yang compang-camping. Bukan begitu. Yang sederhana itu artinya sadar dengan apa yang ada. Lah kalau orang kaya ya pakai pakaian yang mewah nggak apa-apa. Itu sadar dirinya kaya. Okay. Kalau orang miskin pakai pakaian mewah nggak sadar dirinya miskin. Jadi orang miskin pakailah yang apa adanya. Nah, sadar dengan apa yang ada. Nah, kira-kira seperti itu ceritanya, sadar dengan apa yang ada. Nah, jadi kita mempelajari tentang mendalami keikhlasan. Tapi sebelum itu saya mau tanya sebentar sama teman-teman yang hadir di sini, Bapak Ibu semua. Saya nggak tahu kalau di Islam, tapi pasti mirip-mirip. Di Kristen juga pasti mirip-mirip. Buddha juga mirip-mirip. Hindu apalagi. Di Hindu itu ada tujuan. Tujuan kehidupan itu adalah mencapai kebahagiaan duniawi, betul nggak? Di Islam pasti ada rahmat lil alamin, sehingga semua orang mencapai kebahagiaan dengan rahmat dan berkahnya dan kasih sayangnya. Lalu ketika meninggal nanti bisa, kalau di Hindu bersatu dengan Tuhan, di Islam berada di sisinya, betul nggak? Betul. Ilaihi rojiun. Nah, pertanyaan saya, siapa di sini yang pernah berada di sisinya?
naikkan tangan kalau pernah. Pernah Bapak Ibu berada di sisinya? Oke. Pernah berada di sisi Tuhan? Pernah mengalami enggak? Nggak pernah mengalami? Belum ada yang ngaku, Pak. Belum ada ya? Pura-pura nggak Pura-pura. Pura-pura. Jadi Kan kalau mau- nanti mau ini, misalnya mau meninggal, nampilin ingin ini. berada di sisi Tuhan, tapi belum pernah mengalami rasa seperti itu. Bagaimana bisa yakin bahwa Apa? nanti ketika meninggal berada di Oke, sisi nggak Tuhan? usah pakai keynote, nggak apa-apa. Gimana caranya membayangkan? Kalau misalnya pernah makan cabai enggak? Rasanya asin apa manis? Nah, tahu kan rasanya, walaupun saya bilang asin apa manis, tahu rasanya Nanti pedas. tinggal Karena kanan-kanan kan. pernah mengalami. Jadi sudah kebayang, bentuk cabai udah kebayang. Kotak apa bulat? Lonjong. Walaupun dua-duanya teorinya salah, tapi bisa tahu jawabannya. Kotak apa bulat? Lonjong. Manis apa asin? Pedas. Tahu sendiri kan rasa cabai. Saya tanya sekarang, nanti kalau berada di sisi Tuhan, rasanya kayak apa? Punya bayangan nggak? Damai. Oke, damai. Sedamai apa? Kira-kira seperti apa? Nggak bisa membayangkan. Lalu bagaimana meyakini bahwa nanti itu ketika sudah meninggal, saya sudah di sisi Tuhan. Kayak ginilah rasanya. Kalau nggak pernah ngalami, gimana rasanya? Gimana membayangkan? Bagaimana berimajinasi tentang berada di sisi Tuhan kalau belum pernah membayangkan? Atau menyatu lagi dengan Tuhan. Mulai berat lagi kan? Padahal cuma ngomongin keikhlasan, ternyata berat lagi. Aduh, kalau sama Pak Wayan ujung-ujungnya berat lagi. Dalam, Pak, dalam. Ya karena judulnya mendalam. Mendalam, ya. Jadi dalam-dalam. Betul, betul. Oke. Karena COVID ini, Corona ini memang memaksa kita berangkat ke dalam. Berhenti berangkat keluar, berangkat ke dalam. Sehingga semuanya tentang menyelam ke samudera kehidupan, menyelam ke alam semesta kecil dalam diri kita, mendalami keikhlasan yang sering kita omongin tapi belum tentu kita rasakan. Siapa pernah ikhlas? Walaupun saya disakiti sama suami, saya ikhlas. Pernah? Ikhlas apa? Diikhlas-ikhlasin. Rasanya kayak gitu kan. Ikhlas atau Rasanya kepaksa ya, Pak Wayan? Terpaksa aku ikhlaskan. Terpaksa aku ikhlaskan. Karena kita belum pernah benar-benar memahami keikhlasan. Sulit nggak mencapai keikhlasan? Amat sangat sulit. Apa sebab sulit mencapai keikhlasan? Nah, itu sebabnya kita pelajari sekarang. Kayaknya kalau mau ngomong gampang ya, ikhlas gampang banget. Tapi begitu kita mau mendalami keikhlasan, ternyata sulitnya luar biasa. Nah, kita mulai dengan ini. Kenapa sulit memahami menjalani atau merasakan keikhlasan? Karena begini. Jadi kita mulai di samudera kehidupan ini. Kalau kita mencari kebenaran, apa sih kebenaran itu? Kebenaran itu adalah kenyataan. Kenyataan adalah kebenaran, gitu kan? Jadi apa yang kita lihat itulah kebenarannya. Seperti saya ngobrol kemarin sama Pak Tony tentang asbak. Ada orang bertengkar. Ini asbak apa gelas? Dia bertengkar. Mau orang bertengkar kayak apapun, tetap saja benda itu adalah benda itu apa adanya sebagai benda nyata. Mau kita menyebutnya apa, dia tidak akan berubah sesuai sebutan kita. Jadi kebenaran itu adalah kenyataan. Dia tidak akan berubah. Mau kita menolak, misalnya sekarang ini hujan, misalnya hujan. Lalu kita bilang, oh bukan, ini ada orang nyiram. Oh bukan, ini ada langit yang lagi kencing. Mau bilang apa saja, hujannya tetap saja hujan. Mau kita menerima, mau kita menolak, semua akan terjadi apa adanya. Nah, itu prinsip di awal adalah kehidupan ini adalah kenyataan yang merupakan kebenaran apa adanya. Kalau mau hidup sederhana, hiduplah sadarhana. Sadar bahwa inilah yang ada. Inilah yang ada sekarang, saat ini. Nah, jadi begitu kita mulai mencoba untuk menerima kehidupan ini apa adanya, ya, menerima kehidupan ini apa adanya, yang kita dapatkan adalah Happy. Kebahagiaan. Bukan aja happy berarti bahagia, have, memiliki. Karena kalau orang tidak menerima, bagaimana dia memiliki? To be happy, you must be have. To be happy, you must be accept. Kita harus belajar menerima
untuk bisa memiliki baru bahagia. Hmm. Karena bahagia adalah membagi. Kalau nggak memiliki mau dibagi apanya? Miliki dulu, have, dan bahagi, baru bahagia. Nah, itu kalau kita belajar sudah bisa menerima kehidupan ini apa adanya. Kalau kita menolak, apa yang terjadi? Ini. Begitu kita menolak, yang terjadi adalah apa itu? Unhappy. Kesedihan, kebencian, kemarahan, ketidakbahagiaan. Hujan itu kalau ditolak, kita sedih. Alasan kita menolak misalnya karena kita lagi jemur baju, misalnya. Tapi kalau orang lagi nyiram rumputnya lama yang kering, kalau hujan dia bersyukur. Nah, kegelisahan kita membedakan apa yang harus diterima itu yang membuat kita bingung. Padahal sederhana. Kalau lagi hujan ya jangan jemur baju. Begitu ada hujan, syukuri bahwa kita tidak perlu nyiram. Sederhana itu. Cuman kalau kita berusaha menolak apa yang tidak bisa kita miliki, kejadiannya seperti itu tadi. Nah, disinilah keikhlasan kita mulai dikacau balaukan. Disinilah kita mengalami kesulitan untuk menjadi ikhlas ketika sejak awal kita menolak. Jadi kunci kehidupan sederhana. Kapan saja kita merasa, nanti cek sendiri ya. Seperti dokter cek sendiri. Begitu ada rasa tersakiti, begitu ada emosi yang negatif, itu berarti kita sedang menolak sesuatu. Itu saja. Nah, kenapa kita menolak? Berarti kita tidak menyukai hal itu. Kenapa kita tidak menyukai? Berarti kita tidak menganggap itu sebuah harapan. Sehingga sesuatu yang berbeda dengan harapan kita akan tidak kita sukai. Lalu kita tolak, lalu kita menderita oleh penolakan kita sendiri. Sementara kenyataan tidak akan berubah hanya oleh penolakan kita sendiri. Ya. Bayang ya? Nanti periksa diri sendiri. Bapak, kenapa saya mengalami kesedihan? Jangan tanya saya, tanya diri sendiri. Saya sedih berarti ada yang saya tolak. Ada yang saya tolak. Ada orang sedih tidak kehilangan HP? Sedih. Tapi kalau HP-nya dikasih orang dan orang itu bahagia, bahagia apa enggak? Bahagia. Padahal kehilangan juga. Begitu kita menolak kehilangan itu, kita pagi-pagi bersedih enggak? Kalau kehilangan pagi-pagi, tiba-tiba terdengar suara plung, sedih enggak kehilangan? Padahal kemarinnya itu adalah kemarin kubayangkan engkau adalah pizza yang luar biasa lezatnya. Hari ini engkau pergi dariku. Kita begitu. Begitu kita sudah mengambil, begitu makanan yang kemarin kita serap, kenikmatannya kita sudah rasakan, vitamin, nutrisi yang kita ada dalam makanan itu yang kita serap sudah kita ambil, sisanya yang tidak penting kita buang, sedih tidak kita? Bahagia kan? Bahagia. Bahkan di rumah sakit kalau sudah bisa buang gas saja udah boleh pulang. Nah, jadi kalau sudah bisa buang itu tenang kita. Nah, artinya apa? Peristiwa-peristiwa kehidupan ini sama dengan makanan. Makanan bagi jiwa kita bertumbuh, makanan bagi pikiran kita bertumbuh. Sayangnya peristiwa-peristiwa kehidupan ini sebagai makanan tidak kita serap dengan pikiran pelajaran apa yang bermanfaat di dalamnya. Kita terjebak memikirkan masalah-masalahnya saja. Sehingga kita lupa menyerap vitamin-vitamin dari pelajaran-pelajaran di peristiwa kehidupan itu yang bisa kita pakai untuk menguatkan pikiran, menumbuhkan pikiran menjadi matang. Belum lagi pesan-pesan bagi jiwa kita. Kita sibuk mempermasalahkan peristiwa kehidupan, sehingga begitu kehidupan itu kita anggap sebagai sebuah masalah, ego kita akan bereaksi, mau melawan atau menghindar. Fight or flight, itu aja masalahnya. Akhirnya kita melawan dengan habislah energi kita untuk melawan. Akhirnya energi yang harusnya dipakai untuk berpikir pun habis untuk melawan atau melarikan diri dari masalah. Itu yang menjadi situasi. Itu yang menjadi penyebab kita unhappy. Jadi ingat ya kuncinya ya. Begitu kita menderita perasaan, cek, jangan-jangan ada bagian yang kita tolak. Begitu kita happy, bahagia, pasti ada sesuatu yang bisa kita terima dan syukuri.
Di masa Covid ini Tuhan itu sedang memberikan kita pelajaran sangat penting bahwa kamu semua adalah orang kaya yang tidak perlu menghabiskan begitu banyak uang hanya untuk menghirup udara yang kusediakan gratis. Pilih mana? Terkadang harus diberikan penderitaan agar memiliki rasa syukur. Apakah harus selalu seperti itu? Apakah di ruang belajar kehidupan ini harus selalu ada penderitaan? Untuk kalian mengerti bahwa setiap waktu yang tersedia adalah ruang untuk belajar. Semesta sedang mengingatkan kita. Semesta sedang mengingatkan kita bahwa jangan sampai penderitaan itu mendatangi kita hanya untuk menyadarkan kita pentingnya waktu ini untuk kita gunakan sebaik-baiknya untuk belajar dan menyiapkan bahan-bahan untuk pulang nanti. Karena bumi ini bukanlah tempat tinggal kita. Bumi hanyalah ruang belajar dan waktu yang diberikan untuk kita jalani sebagai ruang pembelajaran. Jadi kuncinya adalah dualitas tadi, menerima atau menolak. Nanti bercermin. Apapun yang kita rasakan, cermin. Nah, lalu kenapa? Ini ada makna dalam kenyataan. Bercerita tentang penolakan dan penerimaan tadi. Begitu dia menjadi penerimaan, dia membahagiakan. Begitu menjadi penolakan, dia menyedihkan. Ini contoh kehidupan nyata. Ini film ini bagus. Contoh kehidupan nyata. बेटा मेरी छड़ी उठा दोगे? जी माँ जी, थैंक यू। Iya. Bisa kok. Gini Kang. थैंक यू बेटा। अच्छा हुआ तूने कुछ नहीं किया। मोस्ट वेलकम। कभी कुछ ना करके भी देखो। Eat 5 star, do nothing. Kadang-kadang dalam kehidupan itu kita demikian. बेटा मेरी छड़ी उठा दो। Kadang-kadang dalam kehidupan itu kita seperti itu. Kita berpikir bahwa Tuhan akan hadir dengan melakukan sesuatu. Padahal kadang Tuhan itu diam, tetapi dengan diamnya sedang mengajari kita sesuatu. Ya udah, nggak apa-apa. Kebayang? Misalnya, pagi-pagi berangkat kemana? Keluar, lalu berdoa, Tuhan lindungilah aku dalam perjalanan ini. Tapi begitu keluar dari gang rumah, tiba-tiba ban motor kempes karena menginjak paku. Itu berkah apa bencana? Berkah apa bencana? Berkah. Terutama berkah buat tukang tambal. Buat kita berkah apa bencana? Bencana. Karena bagi
kita itu bukan cara Tuhan melindungi kita. Hmm. Tapi bayangkan kalau seandainya tidak terjadi banyak kempes menginjak paku, lalu pada menit kesekian kita sudah sampai di sebuah tempat di mana terjadi kecelakaan. Kira-kira ban kempes itu menyelamatkan apa? Menyelamatkan. Berkah apa bencana? Tuhan, ampunilah dosa-dosa. Nah sekarang lagi heboh kan, minta maaf boleh, hukum terus berjalan. Itu yang sekarang berlaku. Minta maaf boleh, hukum terus berjalan. Lalu kita bilang, Tuhan, ampunilah segala kesalahanku, karena dulu aku pernah menyakiti orang. Nah lalu tiba-tiba sekarang kita bertemu orang yang memiliki pasangan yang sering menyakiti kita. Itu berkah apa bencana? Berkah apa bencana? Berkah. Berkah ya? Nanti kalau sampai di rumah ada istri atau suaminya marah-marah, langsung terima kasih berkahnya suamiku. Nah itu kayaknya susah sih Pak Wayan. Susah kan? Nah, karena apa? Karena bisa saja. Contoh di dalam kehidupan kisah Mahabharata. Ketika Bhisma yang agung, pernah nonton Mahabharata? Ketika Bhisma yang agung yang tak mungkin terbunuh oleh para kesatria manapun, tahu-tahu harus mengizinkan dirinya mati pada satu panah saja yang dilepaskan oleh Sri Kandi, seorang wanita laki-laki yang sebenarnya wanita yang menyamar menjadi laki-laki. Jadi harus mengizinkan jiwa kesatrianya yang tak terkalahkan itu harus kalah di depan Sri Kandi. Itu bagi seorang kesatria berkah apa bencana? Bencana bagi seorang kesatria. Tapi berkah bagi jiwanya Bhisma. Karena dengan cara itulah dia menebus kesalahannya kepada Dewi Amba di masa lalu, yang tanpa sengaja panahnya terlepas dan membunuh Dewi Amba. Jadi dia menebus pelajaran karma di masa lalu. Dan itu pun menjadi berkah. Walaupun dia tanpa sengaja membunuh Dewi Amba, kematian Dewi Amba adalah jalan bagi kematiannya. Kalau tidak, dia tidak mungkin mati. Karena dia hanya boleh mati sesuai dengan izinnya. Dan dia hanya mengizinkan dirinya mati di medan perang, namanya kesatria. Tapi kalau tidak ada yang bisa membunuhnya, bagaimana dia mati? Jadi semua rangkaian kehidupan ini adalah berkah. Kita pernah berbuat baik kepada orang. Nggak tahu kenapa tiba-tiba kita ketemu orang baik, nolongin kita. Berkah apa bencana? Berkah kan? Karena kita pernah nolongin orang, lalu datang orang lain membayar kebaikan kita, itu berkah. Kita pernah punya hutang di bank, lalu datang petugas bank meminta kita menagih hutang kita, menagih hutang. Itu berkah apa bencana? Tiba-tiba tiba-tiba itu menjadi bencana kan? Padahal dia hanya menagih hutang yang kita pinjam, uang yang kita pinjam. Lalu dia datang dengan menagihnya, salah nggak dia? Nggak salah. Itu berkah apa bencana? Serius? Serius apa bencana? Karena apa? Orang yang memberi kita hutang adalah berkah. Orang yang menagih hutang adalah bencana. Itu biasanya persepsi kita, betul nggak? Betul. Ya. Kalau orang lagi minjem hutang tuh baiknya luar biasa. Begitu mau nagih hutang, aduh. Nah gitu. Nah sama dengan kehidupan ini. Dulu kita berhutang karma, berhutang dosa kepada orang lain. Lalu datanglah penagih hutang itu, supaya kita juga mengalami rasa sakit yang pernah kita lakukan kepada orang lain. Itu berkah apa bencana? Berkah. Kalau sikat itu kotor, menghilangkan kekotoran kita, berkah apa bencana? Berkah. Berkah. Sikat gigi kan sakit juga, sikat gigi. Jadi gosok kan sakit, tapi tujuannya kan bagus. Jadi kalau kita punya hutang-hutang masa lalu, kehidupan atau karma masa lalu, dan datang orang baik menjahati kita, orang baik menjahati kita, gitu. Tapi tujuannya untuk membebaskan kita dari hutang itu. Karena kata maaf saja tidak cukup, kata ampun saja tidak cukup, tapi kita harus mengalami itu. Itu adalah berkah selama kita mau menerima. Begitu kita menolak,
disitulah kita tidak akan ini. Maka dibutuhkan ulangan-ulangan lagi, remedi lagi di kehidupan berikutnya. Nah, sama dengan kisah tadi, kisah ibu tadi. Dia ingin minta tolong, diambilkan tongkatnya, tapi dia tidak mau dibantu. Akhirnya dia bangun sendiri dan akhirnya mengalami kejadian. Kalau dia masih di sana, terjadi hal buruk terjadi. Renungkan, di kehidupan kita pasti sering mengalami seperti ini. Pasti sering. Pinginnya dapat pasangan yang baik, dapatnya pasangan yang buruk. Pinginnya, padahal pasangan buruk itulah pasangan kita. Pasangan buruk adalah pasangan kita. Karena apa? Ya kalau misalnya tahu begini kan sejak dulu aku tidak mau nikah sama dia. Kalau tahu buruk begini. Lah kalau misalnya begitu, kapan kita ketemu pasangan yang akan membayarkan hutang karma kita? Sejak dari awal sudah tahu dia buruk, mana kita mau pasangan? Kok setelah lama berpasangan menikah baru ketahuan buruknya? Ya jelaslah orang baru ketahuan. Kalau dari awal ya nggak mau kita. Makanya di pertengahan, di akhir-akhir kadang begitu. Nah, itu makna cerita tadi. Nah, kembali kepada ini, kenapa keikhlasan itu sulit sekali dicapai? Karena kenapa? Ini awalnya. Sulitnya mengalami keikhlasan karena keikhlasan. Apa ikhlas itu? Apa? Ikhlas apa? Ikhlas itu apa artinya? Menerima. Ikhlas itu adalah menerima. Kalau tulus, melakukan. Jadi beda ya. Tulus ikhlas, tulus melakukan, ikhlas menerima. Nah, kenapa ikhlas itu sulit? Karena sebelum kita belajar ikhlas, kita harus belajar pasrah. Kita harus belajar pasrah. Kenapa? Kalau orang tidak memiliki kepasrahan kepada Tuhan bahwa segala sesuatu di dunia ini sudah bukan lagi bagian dari apa yang bisa dia lakukan, maka dia percaya hasil ini bukan lagi urusan saya. Hasil ini adalah bagian dari pelajaran berikutnya. Jadi belajar di level kepasrahan lebih dulu sebelum mencapai keikhlasan. Tapi sayangnya, pada saat kita mempelajari kepasrahan, kita harus lebih dulu mempelajari kesabaran. Nah, ini lebih sulit lagi. Dan sebelum kita mempelajari kesabaran, kita harus mempelajari ketulusan. Nah, inilah sebabnya kenapa keikhlasan itu begitu sulit. Bayangkan. Jadi memang inilah mendalami keikhlasan. Ternyata sulit sekali mencapai keikhlasan karena apa? Sabar saja kita belum bisa, pasrah saja kita belum bisa. Pasrah artinya apa? Pasrah artinya apa? Pilih A atau B. Diam dan menyerah, atau melakukan sesuatu lalu berserah. A atau B? B. Kalau pilihan ganda pasti cepat. Nanti berikutnya pilihan ganda aja Pak, biar cepat. Tapi lucunya begini, sejak SD itu kita berlatih pilihan ganda, betul enggak? Betul. Tapi begitu punya masalah kehidupan kita bingung milih, betul enggak? Betul. Seakan-akan nggak ada pilihan ya Pak. Benar. Dari kecil belajar pilihan ganda sampai profesor pun pilihan ganda berapa kali dia lewati. Tapi begitu punya pilihan, punya anak mau milih pasangan, Bapak boleh nggak saya ini sebentar? Bapak renungkan dulu, kamu boleh nggak sama ini? Pilihan gandanya bingung begitu. Mati pun bingung. Ikhlas apa nggak ikhlas? Bingung kan? Nah, tadi aja disuruh nanya, ini berkah apa bencana? Bingung. Pilihan ganda, nggak usah 4, nggak usah 5, A, B, C, D, E, nggak usah. Cukup 1 aja di antara 2. Ini berkah apa bencana? Itu aja sudah kita bingung. Menerima apa menolak? Ini aja udah bingung. Betul apa salah? Nah ini juga bingung. Berbuat baik betul apa salah? Betul apa salah? Siapa bilang? Berbuat baik betul apa salah? Salah. Sabar baik apa jelek? Baik apa jelek? Sabar. Oke, tiba-tiba di perempatan lampu merahnya mati semua. Nah, tiba-tiba
Karena lampu merah mati semua, bukan lampu merahnya mati ya, traffic light mati semua. Lalu di sini diam, sabar. Terus ambulan di belakang, weng weng weng. Oh sabar, matikan. Di dalamnya sudah orang kesakitan mau melahirkan. Sabar. Bisa enggak? Kesabaran itu baik pada saat itu. Kesabaran selalu punya ruang dan waktu untuk baik. Kemarahan juga punya ruang dan waktu untuk dia disebut baik. Tentara mau berperang, permisi ya, tak tembak ya. Boleh tembak? Ada pesan apa untuk keluarga di rumah? Kamu apa aku? Yuk set yuk, tembakan siapa duluan? Ada tentara berperang kayak gitu. Ada selalu ruang dan waktu di mana kebaikan, dan kita ngobrol kemarin sama Pak Tony. Kebaikan dan keburukan itu adalah kesepakatan. Ya Pak ya, kesepakatan. Ada saatnya kita sebut baik, ada saatnya kita sebut buruk. Maka kita harus sadar ini situasinya apa. Seperti itu. Ya, itu tentang. Inilah alasan kita. Jadi mulai paham ya kenapa sulit sekali mencapai keikhlasan. Karena harus belajar kepasrahan, belajar kesabaran, belajar ketulusan. Ya. Nah, jadi kenapa sulit mencapai itu? Karena begini. Kita omongin ketulusan dulu. Apa sih ketulusan? Ketulusan itu adalah kosong dalam tindakan. Tahu artinya kosong dalam tindakan? Jadi melakukan sesuatu bukan melekat atau terjebak kepada hasil yang diinginkan. Oh, saya melakukan kebaikan supaya nanti dapat surga, supaya nanti dapat pahala kebahagiaan. Begitu kita melakukan sesuatu demi sesuatu, di situ kita segera kehilangan ketulusan kita. Melakukan sesuatu demi sesuatu, lakukanlah sesuatu demikian saja, bukan demi sesuatu. Pokoknya demi apa? Demikian saja gitu. Oke. Ya, ya. Jangan demi sesuatu, demi ini, demi itu, enggak. Karena apa? Begitu kita melakukan sesuatu demi sesuatu, nanti begitu sesuatu yang kita harapkan tidak terjadi, di situ kita kehilangan keikhlasan menerima. Kenapa hasilnya begini? Makanya kalau kita melakukan sesuatu tanpa harapan, tiba-tiba terjadi sesuatu, karena kita tidak punya harapan apa-apa, ya jadi kita tidak menyebut itu sesuai harapan apa tidak. Karena kita tidak punya harapan apa-apa melakukan sesuatu. Nanti kita lihat contoh-contoh. Kemudian kesabaran. Kesabaran itu adalah kosong dalam penantian. Jadi kosong dalam penantian itu kita tidak berusaha mengejar, timingnya, dan sebagainya. Ini buru-buru. Soalnya saya sebentar lagi mau begini, sebentar lagi saya mau mati. Kita buru-buru mati enggak? Ingin hidup lama enggak? Nah, kalau filmnya saya percepat, kecepatan film diputar sekian kali, yang 2 jam selesainya berapa menit? 10 menit lebih gitu. Cepat, bisa lebih cepat. Nah, kalau waktu kita putar lebih cepat terjadinya, supaya kita cepat kaya, cepat tua, ya cepat semua kan? Lebih baik santai kan? Santai. Biarkan waktu berjalan apa adanya. Santai aja. Mau kejar apa? Makin cepat kaya, makin cepat gelombang. Santai aja. Kayalah di saat yang tepat, betul kan? Kalau kaya di saat pandemi sulit juga, nggak bisa naik pesawat karena pesawat nggak ada kemana-mana. Kayalah Nggak bisa jalan-jalan juga ya. Nah, jadi kesabaran itu kosong dalam penantian. Lalu yang ketiga tadi kepasrahan. Apa itu kepasrahan? Kepasrahan adalah kosong dalam proses, berproses. Dan terakhir adalah keikhlasan, yaitu kosong dalam penerimaan. Nah, ini maksudnya. Jadi begitu kita melakukan sesuatu dengan ketulusan tanpa berharap apa-apa. Tapi bukan berarti begitu kita melakukan sesuatu tanpa berharap, bukan berarti tidak bertujuan, bukan demikian. Kita selalu memiliki tujuan, tetapi tidak melekat kepada tujuannya. Karena kenapa? Karena kalau kita melekat pada tujuannya,
Ada bahaya menanti di situ ketika tujuan tidak tercapai. Kita stres, tertekan oleh kegagalan itu sendiri. Lalu ada kesabaran. Jadi kalau orang sudah tulus, dia tidak berharap kejadian itu menjadi cepat sampai pada tujuannya, karena dia tidak mempunyai harapan apa-apa. Sudah selesai, lepas itu. Nah, kepasrahan, keikhlasan juga sama. Nah, kita contohkan di sini. Ini bagaimana kalau orang tidak tulus melakukan sesuatu dan dia tenggelam pada sesuatu di masa depannya. Ini cerita tentang seorang wanita desa, habis memerah susu sapi, ya, menjelang hari raya dia memerah susu sapi, lalu dia membawa ke pasar susu sapinya, dibawa kendi. Nah, sembari jalan ke pasar melewati jalan-jalan di tengah hutan, dia memikirkan apa yang terjadi, menghayal nanti kalau laku susunya sekian, ini akan saya beli. Dia menghayal. Sambil dia menghayal, dia lupa melihat jalanan di bawah. Tiba-tiba keinjak batu dan terpeleset, jatuh, kendinya pecah, susunya hilang. Semua harapannya tenggelam di masa depan, karena dia terlalu melekat kepada itu. Tapi begitu dia misalnya suatu ketika sadar, dia lalu membawa itu kembali pulang, lalu dia bawa dan dia berhati-hati di setiap langkahnya, ya, berhati-hati di setiap langkahnya. Dan begitu dia mendapatkan uang dari hasil penjualan, di situ baru dia renungkan, saya berikan apa ini. Biasanya itu yang lebih selamat. Nah, inilah yang disebut dengan meditasi pada kekinian. Bersyukur pada setiap saat. Jadi bukan, nantilah saya bersyukur kalau sudah memiliki itu. Jadi kita tenggelam nanti. Ya kalau nantinya sampai, kalau nantinya nggak sampai kayak ini. Nah, jadi belajarlah untuk berada tetap di kekinian gitu. Sadar kita sedang ada di mana. Sadar kita lagi ngapain, jangan mikirkan lagi di sini, mikirkan gimana gitu. Tubuhnya di sini, pikirannya kemana gitu. Jiwanya kemana gitu. Sudah, di sini aja cukup. Ikhlas menerima orang ngoceh dari Bali. Ya, jadi begini. Mereka yang membiarkan pikirannya terlalu tenggelam pada hasil di masa depan, hingga lupa untuk fokus pada proses di masa kini, seringkali kehilangan hasil akibat kecerobohannya sendiri. Kira-kira seperti ini pesannya, pesan cerita ini. Jadi belajar untuk selalu fokus pada kekinian. Bayangnya. Lalu bagaimana cara kita mencapai netralitas batin? Bagaimana cara mencapai netralitas batin kita? Bagaimana cara mencapai ketulusan gitu? Tidak melekat kepada hasil di masa depan. Kalau mau rasa seperti ini, ketulusan adalah melakukan tindakan tanpa pamrih. Dia seperti bernapas. Mirip seperti bernapas. Coba bayangin, ketika bernapas, pernah ngomong nggak sama teman? Aku melakukan napas ini demi aku hidup. Melakukan napas ini demi aku hidup. Pernah nggak? Setiap kali napas ngomongnya begitu. Pernah nggak? Napas ya napas aja kan. Kita bernapas. Demi apakah kamu bernapas? Berapa kali nanya itu sehari? Mungkin nggak pernah malah. Kita hanya bernapas ya bernapas aja. Bahwa napas kita memberi kita hidup, memberi kita energi. Itulah berkahnya. Tugas kita hanya bernapas, betul nggak? Hidup mati di tangan Tuhan. Hidup mati di tangan siapa? Hidup mati di tangan siapa? Oke, hidup mati di tangan Tuhan, betul? Sekarang coba pencet hidungnya dan tutup mulutnya. Hidup mati di tangan siapa? Di tangan kita. Kalau nggak, kayaknya nggak akan bisa hidup, yaudah tangan kita lepas tangannya, biar bisa napas lagi. Ya toh? Bahkan hidup mati itu sebagian di urusan kita. Urusan kita. Ya. Tuhan itu sudah nggak ngurus kita lagi di bagian hidup mati yang di bagian ini. Ya.
Tuhan sudah menyediakan segalanya, sisanya urusan kita. Tuhan berilah aku berkah kesehatan, lalu kita nggak makan-makan. Hidup mati di tangan siapa? Kita. Tapi kalaupun kita sudah bernapas sebaik-baiknya, juga mati kecelakaan, nah itu bukan urusan kita lagi. Kita sudah melakukan yang terbaik. We do the best, and nature do the rest. Semesta akan melakukan sisanya. Tapi kita harus melakukan yang terbaik, karena kita adalah semesta kecil. Kita ini semesta kecil yang harus melakukan yang terbaik. Sisanya baru semesta besar punya urusan. Ya. Nah, dia juga mirip seperti berjalan di pematang sawah. Artinya apa? Orang berjalan di pematang sawah tidak pernah kepikiran, saya mau membuat pematang, tidak pernah. Saya mau membuat pematang. Saya berjalan di sini demi membuat pematang, tidak pernah. Dia hanya jalan saja. Bahwa kemudian tanah itu menjadi lubuk, yang menjadi padat. Itu karena dia melakukan itu bukan karena keinginannya. Ini ada kisah bagus di masa lalu, saya pernah dengar cerita. Seorang anak ngambil air di sebuah perigi alam di telaga. Dia bawa gentong dua. Gentongnya itu bocor di pinggir kiri kanan. Tapi dia nggak peduli, dibawa. Karena bocornya kecil dia bawa. Sepanjang jalan setapak dia bawa. Dan apa yang terjadi? Setiap hari dia melakukan itu hanya demi mengumpulkan air untuk di rumah. Tanpa sadar, air bocorannya itu kemudian memberi kesuburan pada pinggiran jalan setapak yang dia lewati. Dan tumbuhlah pohon-pohon, bunga-bunga, rumput-rumput tumbuh. Dan akhirnya sepanjang jalan yang dia lewati, dia melewati jalan yang indah. Bayang saja. Kadang kita mengumpulkan berkah-berkah Tuhan sembari membagi ke samping kiri, samping kanan. Perkara waktu, berkah yang kita bagikan akan menjadi jalan indah. Perjalanan kita pulang nanti. Percaya tidak percaya, itulah kenyataan. Makanya di Islam diajarkan melakukan amal ibadah, tapi tidak terjebak untuk mendapatkan pahala. Tidak usah ngomongin pahala. Pahala ngatur dirinya sendiri. Saya makan gula supaya saya dapat pahala manis. Gak usah ngomong gitu. Makan aja gula, dapat manisnya sendiri kok. Ya. Gak usah ngomong gitu. Semesta punya caranya sendiri. Lakukan. Walaupun hanya tetesan kemana-mana. Tetesan pada tukang parkir, pada ini, pada ini. Ini lihat efeknya. Nah, alam itu kenapa? Karena ketika kita berdoa sama Tuhan, Tuhan yang kita tetesi rezeki-rezeki kita itu yang Tuhannya kan ada di situ. Pada setiap orang ada Tuhan. Pada setiap yang kita bagikan ada Tuhan. Pada jiwa-jiwa mereka ada Tuhan. Ya. Jadi ketika kita membagikan mereka, kita berdoa ke sana, kita persembahkan ke samping. Inilah yang disebut kalau di Kristen namanya tapak dan salib positif. Ke atas, ke samping. Ke atas kita berdoa, ke samping kita berbagi. Jalannya ya begitu, emang begitu. Ya kayak tadi kalau orang membawa gini kan kayak bawa salib, tapi di sininya ada air yang dia bawa kemana-mana. Salib itu positif, semua. Jangan dibawa kepada agama ya. Kita nggak pernah ngomongin agama. Spiritualitas itu berbicara tentang sesuatu yang masuk akal. Kita menjadi proton. Nah, seperti itu kebayangnya, maksudnya ketulusan itu kebayang ya? Melakukan sesuatu hanya melakukan saja tanpa sadar bahwa itu akan menjadi pahala, menemukan jalannya sendiri, nggak usah pikirin ya. Ketika kita bernapas, pernah tidak membayangkan kenapa bernapas, kenapa menghembuskan napas? Aku ingin menghidupi pohon, pernah ngomong gitu enggak? Ya. Begitu kita bernapas, menghembuskan napas, mengeluarkan karbon dioksida, pohon-pohon menyerapnya. Lalu dijadikan apa sama dia? Oksigen buat kita. Alam itu begitu. Alam itu melakukan sesuatu. Dan kita tidak sadar bahwa kita sedang memberikan alam sesuatu yang akan kembali kepada kita dengan lebih murni lagi. Karena kita hidup dengan hubungan komensalisme dengan semua kehidupan ini.
Sederhananya, kalau tidak mau terbakar, jangan main api. Kalau tidak mau basah, jangan main air. Kalau tidak mau terjebak pada energi-energi negatif, orang-orang yang sifatnya negatif, ya jangan bermain dengan wilayah-wilayah mereka. Kalau tidak mau kena bola sepak bola, jangan nonton bola. Nontonnya biliar, nanti kenanya bola biliar. Gitu. Jadi itu mencapai netralitas batin di wilayah-wilayah yang bernama ketulusan. Sekarang di wilayah yang bernama kesabaran. Bagaimana kita bisa mencapai kesabaran? Kesabaran itu apa? Kesabaran itu adalah menjalani proses tanpa ketergesaan. Contohnya adalah pada saat kita makan. Pernah nggak makan? Buru-buru. Buru-buru itu begini. Nah, kalau mengunyah buru-buru kan wajar. Tapi begitu kita makan, lalu kita berharap semoga dalam tempo 1 menit seluruh pencernaan kita bekerja menyerap makanan. Pernah berpikir begitu enggak? Enggak. Kita pasti sabar. Sabar itu ya kapan saja dia besok harus dibuang. Pernah maksa enggak? Mudah-mudahan sekarang aku makan, sekarang bisa keluar. Pernah begitu? Enggak pernah. Pernah memaksa? Enggak pernah. Jadi kita lakukan semuanya selesai di sini. Sisanya bukan urusan kita lagi. Kapan dia diserap, kapan dia menjadi energi, kapan dia menjadi vitamin yang menumbuhkan tubuh kita nggak ngeh lagi. Kita nggak pernah memaksa mereka untuk memaksa proses itu untuk mempercepat diri. Ya kalau kita mempercepat diri kan semuanya dipercepat. Cepat tua, cepat mati, cepat segala macamnya dipercepat. Jadi biarkan itu contoh. Makan, hidup juga begitu. Kita ini hidup dengan sabar. Hidup dengan sabar itu artinya kita tidak pernah meminta semuanya dipercepat. Pernah enggak kalau kita menikah, sekarang sudah ulang tahun pernikahan yang ke-25. Kapan ya yang ke-75? Pingin enggak? Pingin dipercepat enggak yang ke-75? Jangan. Itu buru-buru sudah tua nanti. Sudah nikmati. Enjoy every single life. Jadi setiap saat dalam kehidupan ini nikmati every single moment. Bayang ya? Enakan mana minum obat apa disuntik? Enakan mana disuntik apa diinfus? Enakan mana ya? Enakan mana? Makan vitamin, makan pisang yang mengandung vitamin. Apa makan tablet vitamin? Apa disuntik vitamin? Apa diinfus vitamin? Makan pisang. Tahu prosesnya dari pisang menjadi vitamin berapa lama? Cukup lama. Kalau kita minum vitamin ya langsung vitamin dapat. Kalau gini lebih cepat lagi. Kalau disuntik, dipotong. Kalau diinfus lebih cepat lagi. Enakan mana? Yang lama apa yang cepat? Yang mana? Enakan yang alami kan? Ya udah, enakan yang alami. Berarti itulah kesabaran. Biarkan berproses semuanya dengan alami. Gak usah buru-buru. Kalau buru-buru ya boleh, nggak ada yang salah. Cuman risikonya begitu, semua akan mengalami buru-buru. Nah ini kebenaran tentang ini. Lalu tiba-tiba pesawatnya nggak buru-buru, cukup 10 km per jam pesawatnya. Kira-kira apa yang terjadi? Kalau pesawat terbang Garuda 10 km per jam di atas, apa yang terjadi? Ya memang kecepatannya sekian ya harus sekian. Kebayang maksudnya? Jangan dibawa kemana-mana. Setiap pelajaran dia benar di sini belum tentu benar di pelajaran yang lain. Kayak tadi kesabaran itu. Lalu ini tentang mencapai netralitas batin dalam kepasrahan. Nah ini kepasrahan. Banyak dari dulu orang berpikir, pasrah aja deh. Siapa pernah bilang begitu? Lalu diam. Pernah? Pasrah aja deh. Terserah Tuhan aja. Pernah begitu? Lalu diam dan menyerah. Kepasrahan itu bukan demikian. Jadi kepasrahan itu adalah seperti seseorang membentangkan panah, membidik dengan sedemikian rupa sasarannya, menegakkan kaki,
tubuhnya diperkuat, tangannya dikuatkan, dia membentang, membidik sedemikian rupa. Lalu setelah dia membidik sedemikian rupa, lalu dia lepaskan. Setelah itu dia pasrah. Itu yang disebut kepasrahan. Kepasrahan itu adalah melakukan segala yang terbaik, lalu menyerahkan sisanya. Itu yang disebut kepasrahan. Bukan diam dan menyerah, apalagi putus asa, itu bukan kepasrahan. Itu namanya menyerah. Beda. Kepasrahan adalah do the best and let nature do the rest. Ya, jadi kepasrahan itu seperti apa? Jadi menjalani proses dan berserah, yang disebut kepasrahan. Dia seperti proses makan tadi. Tugas kita sudah selesai. Tugas kita makan sudah selesai. Selebihnya bukan urusan kita lagi. Apakah makanan yang kita makan bersih itu akan membuat kita sehat? Belum tentu juga. Bisa jadi makanan yang kita tadinya sebut enak, ternyata besok membuat kita diare. Kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu. Karena kondisi di dalam saluran cerna kita nggak pernah tahu. Tugas kita adalah makan. Tetapi tentu makan itu kita pikirkan. Aku minum aki saja dah. Setelah subuh mau ngapain? Itu salah. Sudah tahu aki juga diminum. Kita kan harus melakukan yang terbaik. Setelah itu baru sisanya. Saya sudah makan yang makanan yang mengandung energi, bahwa kemudian energinya membuat kita menjadi gemuk, ya bukan urusan kita lagi. Mungkin ada sesuatu di dalam tubuh kita, atau malah gula darah kita tinggi, ya sudah. Nanti kita ngomongnya berbeda lagi. Besok kita ngomongnya di sana tentang bagaimana menggunakan kekuatan pikiran kita untuk menjaga tubuh, pikiran dan jiwa kita dengan kecerdasan metafisika. Besok di pembagusan. Lalu proses minum sama, makan dan minum itu yang disebut contoh proses kepasrahan. Kita sudah melakukan yang terbaik, lalu menyerahkan sisanya. Nah, baru kita mencapai yang terakhir yang kita perdalam hari ini, yaitu mencapai keikhlasan. Dan ini yang paling berat, yaitu menerima hasil tanpa keluhan. Yang paling sering apa? Menolak hasil dengan banyak keluhan. Menolak hasil dengan banyak keluhan. Kalau makan cabai dapatnya pedas, mengeluh enggak? Ini kok cabai pedas banget? Ada yang bilang begitu pernah. Ini kok cabai pedas banget, harusnya manis dong. Cabai ya memang apa adanya, demikian. Itulah sederhana. Makan cabai, berani makan cabai dapatnya pedas. Makan gula, makan garam dapatnya asin, memang begitu. Ya, sama dengan kita menerima tidur. Capek loh tidur, kenapa? Gak sempat ngomong kalau tidur. Kalau sampai ngomong tidur gimana? Capek loh tidur. Teman-teman masih bisa nonton, saya nggak bisa nonton. Tidur aja dipermasalahkan. Ada yang gelisah karena tidur. Ada yang mengeluh karena tidurnya penuh mimpi. Ada yang mengeluh tidurnya nggak ada mimpi. Kenapa mengeluh tidurnya nggak ada mimpi? Soalnya nggak ada nomor togel. Ada yang jadi nomor togel di mimpi-mimpinya, segala macam. Artinya apa? Kehidupan itu kalau kita ikhlas, apapun yang datang kita terima dengan cara yang inilah yang disebut dengan sempurna. Kenapa kita sering diajarkan bahwa tidak ada di kehidupan ini yang sempurna, dan itu menjadi framing kita. Itu menjadi kebenaran yang salah. Saya bilang kebenaran yang salah. Kenapa saya bilang itu kebenaran yang salah? Kemarin saya ngobrol sama Pak Tony. Bagaimana mungkin kehidupan ini tidak sempurna, sementara dia diciptakan oleh yang maha sempurna. Yang maha sempurna kok menciptakan yang tidak sempurna, betul nggak? Tapi begitu kehidupan ini ada apa adanya, kenapa disebut tidak sempurna? Kalau manusia itu lahir sempurna, kira-kira kakinya dua-duanya kanan apa ada kanan dan kiri? Matanya dua-duanya kanan atas bawah, mau? Punya anak dua-duanya telinganya di sini numpuk, mau? Kiri nggak ada, mau? Yang sempurna itu kan ada duanya. Kalau punya anak cuma bisa makan, nggak bisa buang kotoran, mau? Pasti ada lubang atas, lubang bawah, bisa lubang minum, lubang keluar. Dualitas itulah kesempurnaan.
Cuman kita tidak pernah belajar menerima segala dualitas dengan cara yang sama pada akhirnya. Sama purna. Sama purna ya. Sama purna. Oke. Sama purna itu pada akhirnya orang yang bisa menerima segala dualitas dengan cara yang sama, itulah penerimaan sama purna. Sama purna, sampurna, sempurna. Ya. Selama ini kita menyebut diri kita tidak sempurna ya karena itu masalahnya. Bukan karena kita tidak sempurna, bukan karena kehidupan ini tidak sempurna, karena kita yang tidak bisa menerima keduanya dengan cara yang sama, dengan rasa yang sama. Kebayang? Oke. Jadi belajar. Kalau begitu bagaimana dengan menerima dan menolak, kan juga dualitas yang harus diterima dengan cara yang sama. Betul. Berarti boleh dong menolak dan menerima. Juga menolak salah nggak salah. Betul. Cuman menolak apa dulu? Ada yang perlu kita tolak, ada yang perlu kita terima. Baru saya katakan menolak akan menciptakan penderitaan. Ya, yang dimaksud adalah menolak yang mana, menderita yang mana. Nah, kalau kita sakit perut lalu kita menolak buang hajat gimana? Tak mau menderita kan? Nah, kalau dia sakit perut, ya sudah, terima bahwa tubuh menolaknya. Kebayang maksudnya? Yeah. Begitu tubuh kita menolak sisa kotoran itu, dia menolak makanya dia sakit, ya terima, bantu dia melepaskan itu. Kalau kita bersedih karena kita menolak sebuah peristiwa, ya terima kesedihan itu, lalu cari cara untuk melepas penolakan terhadap kesedihan itu. Betul kan? Kalau kita marah, berarti kita menolak marah, menderita. Ya menderita kalau kita menolak marah kita. Tapi begitu kita begitu kita marah pada sesuatu, renungkan, berarti ada sesuatu yang sedang kita tolak. Lalu kita belajar bahwa sesuatu yang kita tolak itu memang harus kita tolak. Tapi apa penyebabnya yang membuat kita menolak, itu yang kita cari. Kebayang? Jadi bukan berarti kalau begitu harus terima semuanya. Datang pencuri, ada pencuri, apa kabar? Mau mencuri apa? Kalau emas ada di situ, ini nomornya. Saat begitu. Ya, terimalah bahwa di kehidupan ini memang ada pencuri. Lalu tolaklah dengan menyediakan satpam di depan rumah. Sesederhana itu. Jadi setiap ilmu yang saya bagikan itu tidak untuk dipegang secara ketat, bukan. Dia hanya digunakan pada saat yang tepat supaya berguna. Setiap ilmu yang didapat tidak digunakan, maka dia tidak berguna. Kalau tidak digunakan, bagaimana mungkin sesuatu itu berguna? Kalau tidak dimanfaatkan, sehebat apapun sebuah ilmu yang tidak bermanfaat. Betul. Makanya saya pernah tanya, ajarkan saya ilmu spiritual paling tinggi. Ketika ada teman bertanya begitu, serius? Sudah lama saya melakukan pencarian. Oke. Tapi kamu siap untuk melakukan disiplin ini? Siap. Saya sudah terbiasa berpuasa. Saya sudah terbiasa menahan rasa sakit. Saya sudah terbiasa melakukan sesuatu. Sekarang saya ingin mendapatkan tantangan yang lebih hebat lagi, supaya mencapai tingkat pemahaman spiritual yang lebih tinggi. Sampai begitu dia. Oke. Kamu siap? Siap. Lalu saya makan permen. Saya suruh dia pegang. Buang di tong sampah. Hah? Mana tong sampah? Bingung. Oh, itu ada di sana. Jalanlah dia ke tong sampah. Dan dia buang di tong sampah. Lumayan jauh jalan. Dan dia balik. Nah, sekarang pelajarannya apa? Ya itu tadi pelajarannya. Loh, masa itu spiritual tingkat tinggi? Ya. Karena membuang sampah saja itu pelajaran yang penuh pengendalian diri. Pernah enggak makan permen, lalu kulitnya kita pegang lama? Saya sering melakukan itu. Saya makan permen di jalan, saya pegang lama, sampai saya ketemu tong sampah, naik sepeda motor lama, hanya untuk mendapatkan tempat itu. Yang biasa kita lakukan apa? Buang langsung.
Dan apa yang ada di balik itu? Sampah itu harus dibuang di tempatnya. Kalau kita ada kemarahan, juga sampah batin kita buang di tempatnya. Jangan sampai kotoran kita menyakiti orang lain. Kita punya kotoran tubuh mau dipamerkan nggak? Saya mencret loh. Lihat dong. Oh, kamu mau lihat nggak? Mencret kita di jalan, kita bagikan semua. Lihat loh, aku mencret. Pernah begitu nggak? Jijik kan? Tapi faktanya apa? Kita marah-marah, kita bagikan di media sosial. Saya marah itu. Biar semua orang tahu aku marah, bahwa aku tersakiti. Kita membuang kotoran batin kita kemana-mana dengan bangganya pula. Ya enggak? Buang sampah saja itu pelajaran tingkat tinggi. Coba lakukan nanti. Nggak usah jauh-jauh, nanti, hari ini, apalagi di rumah. Susah itu. Apalagi kalau masuknya ke sini, saya SMA itu biasa di sini. Naruhnya di sini. Kenapa? Saya tidak mau memberatkan orang lain, hanya untuk memungut sampah saya di sini. Saya mencintai bumi pertiwi saya. Ini sama dengan saya melempari wajah ibu saya kalau saya buang sembarangan. Wajah ibu saya. Itu pelajaran tingkat tinggi itu. Yang belum tentu loh orang yang hafal kitab suci bisa buang sampah dengan baik. Iya, setuju. Buktikan sendiri, coba lihat. Benar nggak? Betul. Bisa aja. Jangan kata buang sampah sembarangan. Kata-kata kotornya aja dia buang sembarangan, betul nggak? Sekalipun dia hafal kitab suci, tetapi ya namanya dia hafal, hafalnya di sini, keluarnya yang kotor. Apa artinya? Ya, jelas ini. Berat ya? Pelajaran spiritual tertinggi itu ada pada hal yang paling sederhana. Dulu saya dibilang, pencapaian spiritual tertinggi itu apa? Pencapaian spiritual tertinggi adalah rendah hati. Pencapaian pengetahuan yang tertinggi adalah tidak tahu apa-apa. Tertingginya di sini. Karena hanya orang yang berhasil mendaki gunung adalah orang yang berhasil sampai di, betul nggak? Okay. Oh, dia berhasil mendaki gunung. Mana dia? Udah hilang di puncak sana, nggak berhasil. Benar, hilang. Udah hilang. Sampai tim SAR mencari dia, dibuat turun, baru dia berhasil. Jadi orang yang berhasil mendaki gunung adalah orang yang berhasil sampai di bawah. Orang yang berhasil mencari jawaban adalah orang yang sampai pada titik pertanyaannya. Oh, karena apa? Sampai itu dibacanya. Oh, betul. Keikhlasan itu begitu. Dia melakukan sesuatu bukan untuk orang lain tapi untuk dirinya. Dia menerima segala sesuatu bukan kenapa? Karena dia tahu itu memang untuk dirinya. Dia sabar menunggu sesuatu karena dia tahu ini memang untuk dirinya. Kalau lebih cepat bukan saya. Nah, kalau orang tua jalannya sudah gini-gini pingin cepat-cepat, jatuh sendiri. Setiap orang diberikan masa bertumbuh masing-masing. Jangan paksa pohon beringin berbuah seperti padi yang berbuah dalam tempo 3 bulan ya. Jangan paksa. Biji padi, biji jagung, biji mangga ditanam pada hari yang sama, pada tanah yang sama, disiram dengan air yang sama. Bertumbuhnya berbeda-beda masanya. Jadi pada akhirnya dia pasti bertumbuh seperti induknya. Jadi sabarnya di situ. Pencapaian kita mencapai harapan belum tentu sama dengan yang lain, tapi pada akhirnya akan sampai juga. Pokoknya intinya jangan buru-buru. Kalau diburu-buru maka kita diburu, betul enggak? Kita diburu sang waktu. Karena kita memburu sang waktu, kita juga diburu sang waktu. Ya. Jadi inilah sebabnya kenapa ketulusan, kesabaran, kepasrahan itu adalah sesuatu yang sulit. Karena kenapa? Karena ini nggak ada di sana Mas. Karena saya baru edit tadi pagi, saya lupa. Ini, ya. Nah kemudian, tapi kalau sulit, lalu perlu dipelajari enggak? Ya perlu. Karena sulitlah dipelajari. Kalau mudah perlu dipelajari enggak? Karena sulitlah dipelajari.
Sama dengan menikah. Menikah itu harus berapa kali? 3 kali. Jangan menikah 1 kali, rugi. Rugi menikah 1 kali. Nikah itu 3 kali. Pertama, nikahkan tubuh. Dan itu bukan perkara yang sulit, karena itu terjadi secara alami. Yang sulit itu adalah pernikahan kedua, pernikahan pikiran, supaya lahir kesepahaman di antara pasangan. Pernikahan ketiga adalah pernikahan jiwa, sehingga kita menjadi kembali sejiwa dengan pasangan kita. Yang laki-laki bisa lembut, yang wanita bisa tegas, mencapai sisi feminim dan maskulinnya masing-masing. Dan pernikahan kedua selalu sulit, apalagi pernikahan ketiga, makanya dipelajari. Nah, kenapa ini sulit? Karena ternyata ketulusan, kepasrahan, kesabaran, dan keikhlasan itu adalah sebuah jalan menyatu dengan Tuhan. Sebuah jalan berada di sisi Tuhan. Itu bukan perkara mudah, makanya susah dibicarakan. Mudah dibicarakan, susah dilakukan, karena ternyata keempat itu adalah jalan penyatuan dengan Tuhan. Contohnya begini, ketika kita melakukan sesuatu dengan sebuah ketulusan, kenapa kita menyatu dalam tindakan dengan Tuhan? Karena begini, siapa yang pernah membantu orang? Naikkan tangan, 1 orang aja baik. Siapa yang pernah membantu orang memberi makan, memberi nasi bungkus sama orang? Siapa yang pernah memberi nasi bungkus pada orang? Naikkan tangannya. 1 orang aja naikkan tangan. Oke. Yang memberikan tangan apa, kaki apa, tangan? Yang memberikan tangan. Tangan bagian dari tubuh. Tubuh ini milik Tuhan. Jadi yang melakukan adalah Tuhan. Lalu kita melakukan apa? Nggak ngapa-ngapain ya. Kita punya tenaga, energi untuk melakukan sesuatu dengan tubuh ini. Energi kita dapatkan dari siapa? Lalu kita, bagaimana mungkin kita merasa berhak atas pahala yang tidak kita lakukan amalnya? Yang beramal itu siapa? Tuhan yang beramal. Tuhan yang mengizinkan kita memiliki bagian dari tubuh materi yang kita pinjam ini. Yang menciptakan tubuh ini siapa? Tuhan sebagai kecerdasan semesta yang berdiam di setiap sel, di setiap DNA, mengumpulkan sedemikian rupa menjadi tubuh ini dengan segala kecerdasannya. Lalu tubuh ini melakukan sesuatu, dan kita mengatasnamakan. Ya kan, mengatasnamakan. Padahal kita nggak boleh mengatasnamakan. Yang boleh itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama, bukan atas nama kita kan? Iya. Tapi kan kita yang mengakui ya. Kan seringnya kita yang mengakui. Padahal atas namanya dia harus ya kan? Nah, jadi begitu kita menyadari, kita melakukan apa saja, sesungguhnya yang melakukan itu adalah Tuhan. Bukankah itu sedang melakukan sesuatu bersama Tuhan? Betul gak? Tuhan, aku melakukan ini dengan tubuhmu, dengan pikiranmu, dengan percikanmu sebagai jiwa dalam diriku. Dan aku bukan siapa-siapa. Ketika kita punya nama, yang memberi kita nama siapa? Yang memberi kita nama siapa? Orang tua. Jadi kita punya apa dong? Nama aja kita minta sama orang tua. Lalu yang kita punya apa? Iya kan? Betul. Kita bicara. Siapa di sini pernah menciptakan kata-kata? Pernah membuat kata baru? Kita menggunakan kata-kata yang entah siapa yang menciptakan. Kita berbicara menggunakan kata-kata yang milik orang lain yang, dan kita ini semua kadang-kadang lupa bahwa kita terlalu jumawa mengambil semua harta orang lain untuk kita jadikan milik kita. Kita tidak pernah menciptakan kata-kata lalu kita gunakan kata-kata itu bahkan untuk menyakiti orang lain. Kita pinjam ciptaan orang lain untuk menyakiti orang lain pula. Ya, kita pinjam tubuh ini. Tuhan, berikan aku kesempatan memakai tubuhmu
tubuh yang kau ciptakan. Untuk apa nak? Untuk menyakiti ciptaanmu ya Tuhan. Mudah-mudahan nanti ada waktu masing-masing orang untuk bersujud, meminta maaf pada sang pemilik tubuh ini, meminta maaf pada ibu yang pernah melahirkan tubuh ini. Karena begitu mulianya seorang ibu mengizinkan tubuh yang kita tempati saat ini terlahir dengan sehat. Lalu kita gunakan tubuh yang kita dapatkan sebagai hadiah dari ibu kita, dari bapak kita, untuk menyakiti kehidupan, untuk menyakiti keluarga kita, menyakiti anak-anak kita juga. Semoga nanti ada waktu untuk masing-masing orang duduk meminta maaf pada ibunya sendiri, pada Tuhan. Kita seperti seorang teman yang diberikan pinjam sepatu, lalu melempari teman yang meminjam itu dengan sepatu yang kita pinjam. Rasanya seperti apa? Kita meminjam tubuh ini, meminjam kecerdasan ini, meminjam energi semesta ini, untuk kita bisa melakukan sesuatu, untuk berkata-kata, untuk berpikir. Lalu kita gunakan untuk memikirkan hal-hal buruk pada kehidupan ini. Kita gunakan untuk mengata-ngatai sesuatu yang buruk pada kehidupan ini. Tempat dari mana kita mendapatkan semua ini. Betapa berkhianatnya kita kepada kehidupan yang penuh berkah ini. Semoga ada waktu untuk kita minta maaf. Sesungguhnya dalam setiap tindakan kita yang penuh ketulusan, kita menyatu dengan Tuhan itu sendiri. Sedang bekerja bersama Tuhan sebagai sang waktu yang masih mengizinkan kita bekerja. Kalau tidak ada sang hidup di dalam diri kita, kita tidak melakukan sesuatu sebagai sang hidup itu sendiri. Kalau kehidupan ini diambil dari kita, tak ada yang bisa kita lakukan untuk kita akui sebagai bagian dari tindakan kita, untuk kemudian kita harapkan imbalan pahalanya. Ini cerita tentang ketulusan. Maafkan saya. Hanya sedang mengingatkan jiwa-jiwa yang sedang ada dalam tubuh para sahabat semua. We are no one. We are no one. But we are the one. We are no one. But we are The one. the one. Ini pesan baru dan teringat. Karena kita hanyalah satu, menyakiti orang lain adalah menyakiti diri kita sendiri. Kesabaran. Kesabaran itu adalah cara kita mengalir, menyatu bersama Tuhan sebagai sang waktu yang sedang bekerja mengarahkan setiap tindakan kita mencapai tujuan. Jadi kesabaran adalah sebuah cara untuk mengalir dan menyatu bersama bergulirnya sang waktu. Kemanapun proses itu membawa tindakan kita mencapai tujuannya, itulah kesabaran. Cara mencapainya dengan menyatu bersama Tuhan sebagai sang waktu. Dan kepasrahan adalah membiarkan Tuhan mengambil sisa yang tak bisa kita lakukan. Karena dalam setiap tindakan kita, kita dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita dibatasi oleh kemampuan kita.
Kita tidak mungkin menjangkau semua ruang dan waktu yang bisa membantu menciptakan apa yang menjadi harapan dan tujuan kita. Maka kita serahkan kepada ruang dan waktu yang lainnya. Kita serahkan kepada diri Tuhan yang lainnya yang akan mewujudkan harapan kita. Tapi bagaimana mungkin seorang tukang kayu yang ingin membuat meja menghancurkan gergajinya sendiri, menghancurkan palunya sendiri, membuang jauh-jauh semua pakunya sendiri, ya, membakar kain kertas-kertas amplasnya sendiri, lalu berharap dia memiliki hasil dari pekerjaannya sebagai tukang kayu untuk menciptakan meja. Mungkin tidak? Mungkin. Bagaimana kita berharap Tuhan akan membantu mewujudkan harapan kita, sementara pekerja-pekerja yang akan mewujudkan harapan kita kirimi energi-energi kebencian. Kita benci pada ini, kita benci pada si A, pada si B. Padahal bisa jadi si B yang kita benci adalah salah satu alat Tuhan yang akan menghubungkan kita kepada tujuan hidup kita. Ajaran agama sederhana. Jangan membenci siapapun, karena mereka lah bagian-bagian dari jembatan. Sekalipun dia hanya sekrup kecil, jembatan yang panjang itu kehilangan satu sekrup kecil bisa menyebabkan jembatannya runtuh. Bayang? Jadi hati-hati pada setiap hal kecil, pada setiap makhluk kecil yang kita sakiti. Mungkin saja kita sedang memutus rantai perjalanan menuju harapan yang kita inginkan. Lalu kita menyalahkan Tuhan dengan kegagalan kita, padahal kita sendirilah yang menyebabkan kegagalan itu terjadi. Bayang, kebanyakan kita berserah atau mengeluh Tuhan menghukum kita. Bukan, kita ya menghentikan sebagian langkah-langkah kita menuju apa yang kita inginkan. Tetapi kadang-kadang kita tidak pernah sadar, atau kita tidak melakukan dengan secara sadar bahwa kita sedang memutus rantai itu. Mungkin kita pernah menyakiti orang tanpa kita sadar dan kita lupa meminta maaf, sehingga hasilnya tidak sesuai harapan. Maka disinilah kita belajar untuk ikhlas. Kenapa kita belajar untuk ikhlas? Karena dalam keikhlasan itu kita bersatu dalam kehendaknya. Karena kita mungkin tahu apa yang kita inginkan, tapi Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Kita ingin selamat dalam perjalanan, tiba-tiba ban motornya kempes melindas paku. Barangkali itulah yang memang dibutuhkan Tuhan. Menurut Tuhan kita butuhkan untuk mencapai keselamatan itu. Kalau cara melihatnya demikian, inilah cara kita mencapai keikhlasan. Nah, kira-kira waktunya sekian, dan kita harus ikhlas untuk mengisi perut kita pada jam berikutnya. Sebelum nanti kita diskusi, lalu kita akan tutup dengan meditasi keikhlasan. Silakan Kang Bu, demikian yang bisa disampaikan. Oke, luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu Ibu dan Bapak. Wah, ya. Jadi dengarnya sampai dapat banget gitu ya rasanya ya, luar biasa ketika kita sudah disimpulkan dengan sangat sederhana kalau kita berbicara tentang ketulusan itu adalah menyatu dalam tindakan. Berapa persen sehari ketika kita mandi, kita benar-benar mandi Ibu dan Bapak? Betul? Jangan-jangan waktu mandi pikirannya udah di kantor, waktu di kantor pikirannya udah di mall, waktu di mall pikirannya udah di rumah, dan seterusnya. Berarti ya itu tadi, ketulusannya sudah hilang. Kalau dalam terminologi Islam mungkin setiap hari orang Islam belajar untuk sholat, belajar untuk berkhusyuk begitu. Ibu dan Bapak pernah mengalami gini nggak? Begitu Allahu Akbar, ini rokaat 2, rokaat 3, pernah gitu nggak? Nah, ini ciri-ciri nggak tulus berarti sholatnya ya. Nah, ada mau-mau pasti, itu nomor 1. Yang kedua, ketika kita berbicara kesabaran, bahwa dimudahkan dengan mengalir dengan sang waktu. Berbicara mengalir dengan sang waktu, bukankah kita sering mendengar dengan kata-kata wal asri, betul? Pengaliran dengan waktu gitu. Bahwa kesabaran itu adalah menunggu bagaimana timing yang paling tepat itu pasti akan terjadi sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah itu sendiri begitu.
Dan boleh jadi ibu dan bapak, ini ngomongin surat-surat di dalam Al-Quran, semakin pendek surat, semakin kita ingat, betul? Rata-rata kalau orang sholat kan bacaannya cuma trikul, betul ya? Kalau nggak kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq, kul huwallahu ahad. Itu diulang-ulang dari subuh sampai asar, sampai maghrib, sampai isya, diulang-ulang. Tapi pertanyaannya, apakah yang kita ucapkan penuh dengan ketulusan? Begitu kira-kira. Apakah yang kita ucapkan penuh dengan kefahaman? Karena mungkin kalau kita pernah bahas bahwa ada orang yang mengucapkan cuman bunyi, tetapi dia tidak mengerti apa yang dia bunyikan gitu. Oke. Dan yang paling menarik juga setelah kesabaran di situ ada yang namanya kepasrahan, berserah dalam proses. Dan yang paling penting karena topik kita hari ini adalah tentang mendalam keikhlasan, itu poin pentingnya bahwa tidak pernah ada kata ikhlas di dalam surat Al-Ikhlas. Ibu dan Bapak menemukan kata ikhlas nggak di surat Al-Ikhlas? Enggak. Karena begitu di awal suratnya aja udah ada kata-kata kul huwallahu ahad. Kul itu apa sih Ibu Bapak? Kata? Nah, pertanyaannya, kalau disuruh mengatakan kitanya sudah mengalami atau belum mengalami? Nah, ini mulai lapar gini nih jawabnya nih. Aduh, ini buka aja nggak enak. Dengerin dulu pertanyaannya. Kan kalau kita baca surat Al-Ikhlas, kalimat pertamanya, suku kata pertamanya apa Bu Pak? Kul. Kul itu artinya apa? Katakanlah. Saya mau tanya, yang berhak mengatakan itu semuanya nggak? Gini. Yang berhak mengatakan kalau di depan kita ada kopi ini enak, semua orang yang melihat kopi atau semua orang yang sudah mengalami kopi? Berarti nggak mungkin saya ngomong kopi ini enak kalau saya belum icipin kopinya, betul? Nah, balik lagi ke pertanyaan tadi. Ibu Bapak udah lapar belum? Oh, udah. Nah itu jawabannya tulus banget. Dikit lagi. Ini supaya jadi summary gitu. Kita jam 12 break dulu, kita makan, kita sholat, dan nanti kita akan kembali untuk tanya jawab dan persiapkan pertanyaan terbaiknya mumpung ada Pak Wayan, karena saya sendiri banyak mau nanya gitu abis ini gitu. Dan kita akan mengakhiri ini semua dengan meditasi keikhlasan gitu. Oke, sedikit. Kul huwallahu. Oke, saya ulang. Kul itu artinya apa Ibu dan Bapak? Katakanlah. Saya mengatakan berarti saya sudah mengalami atau belum? Sudah mengalami atau belum? Berarti mengatakan itu ekspresi atau ucapan? Berarti kalau ekspresi itu sudah dialami dan dirasakan atau belum dialami dan belum dirasakan? Maka mohon maaf, tidak semua orang berhak mengatakan kul huwallahu. Seberapa ikhlas kita menerima semuanya dalam proses penerimaan? Karena orang yang berhak mengatakan kul huwallahu ahad adalah orang yang sudah bersatu di dalam penerimaan. Setuju? Setuju? Jadi jangan sampai begitu Allahu Akbar ngomongnya sih oke, kul huwallahu ahad. Oh ya. Di sini saya rasa nggak ada yang nggak hafal surat Al-Ikhlas, betul? Tetapi saking itu sudah jadi otomatis kita baca di dalam setiap sholat, otomatisasi akan membunuh dalam tanda petik kesadaran. Maka ketika kita melakukan tanpa sebuah kesadaran dan itu menjadi suatu otomatis dan otomatis itu menjadi suatu rutinitas, nanti besok-besok kita sholat nggak ketinggalan sholat, nggak enak hati karena kenapa? Meninggalkan rutinitasnya, tetapi lupa terhubung dengan Tuhannya, gitulah kira-kira. Dan yang paling menarik dari 4 poin penting ini mengajarkan kita, Ibu dan Bapak, kalau kita lihat dari struktur Al-Quran, itu kita lihat bahwa 3 surat terakhir itu adalah Al-Ikhlas, betul? Di situ ada Falaq, baru bisa dianggap sebagai yang namanya Anas atau yang disebut dengan yang namanya manusia. Jadi belum pantas disebut manusia kalau kita belum ikhlas, belum falak di situ melepaskan tadi yang disebut dengan kebencian, kedengkian, baru disitulah dikatakan bahwa kul a'udzu birabbin nas. Jadi itu semua bukan ucapan di mulut tetapi di dalam kesadaran kita yang pada siang hari ini Pak Wayan menyampaikan dengan sangat indah. Sekali lagi Ibu dan Bapak, mari kita menyatu dalam tindakan. Karena mohon maaf, waktu makan pikirannya udah kemana-mana gitu ya, waktu ngapa-ngapain. Jadi kalau bahasa sekarang sederhananya tidak mindfulness gitu. Wudu asal wudu, sholat asal gerakannya dan seterusnya gitu. Mari kita mulai memaknai setiap gerakan, karena kenapa? Di dalam setiap gerakan di situ ada penyatuan dalam tindakan. Yang kedua, kesabaran adalah mengalir dengan sang waktu. By the way, Ibu dan Bapak, saya lagi duduk di depan Ibu Bapak yang sabar nggak kira-kira?
Ya kok jadi diam gini? Saya lagi berdiri, lagi duduk di depan ibu dan bapak yang sabar nggak kira-kira? Iya, kenapa orang kita sekarang lagi menyatu dengan waktu? Betul? Jam 10 tadi udah nggak ada, jam 1 nanti belum ada, kita hanya memiliki saat ini di sini. Saya ngomong waktu udah masa lampau. Jadi di mana kita berada? Di mana kita berada? Berjalan bersama waktu. Berarti begitu kita berjalan bersama waktu, kita sedang bertemu dengan sang pemilik waktu nggak kira-kira? Disitulah kita menyadari wal asri demi masa. Merugilah orang yang tidak masuk ke dalam kesadaran yang lebih tinggi lagi dan masuk konsep kepada kepasrahan dalam prosesnya dan akhirnya kita bersatu dalam penerimaan. Boleh sekali lagi tepuk tangan untuk Bapak Wayan. Ini pengupasan yang sangat luar biasa sekali Ibu dan Bapak. Ini kita banyak sekali mendapatkan pencerahan-pencerahan dengan bahasa yang sederhana. Tetapi apakah Ibu dan Bapak kita sama-sama menyadari Pak Wayan barusan hanya mengucapkan, tetapi poinnya bukan pada ucapannya, tetapi pada vibrasi hati kita sama-sama. Oleh karena itu, senantiasa apa yang disampaikan oleh Pak Wayan tadi tidak hanya berdampak pada pikiran pengetahuan kita, tetapi mari kita masukkan ke dalam hati kita. Ibu dan Bapak, ilmu ini bermanfaat nggak? Ilmu ini bermanfaat nggak? Oke, tapi tadi ada syaratnya tuh. Bermanfaat kalau apa? Kalau digunakan. Jadi jadi ilmu ini berguna? Kapan bergunanya? Pulang dari sini. Saat ini. Kapanpun dan dimanapun, mari jangan disia-siakan ilmu ini karena kebergunaan ilmu bukan hanya mengetahui tetapi menggunakan dan mengalami. Terima kasih, habis ini kita makan siang dulu. Sekali lagi tepuk tangan buat Pak Wayan, luar biasa Pak Wayan, terima kasih banyak. Dan habis ini siapkan pertanyaan terbaiknya karena kita akan ada